Ketika merkuri anjlok dan badai salju menerjang horizontal, memahami termodinamika pembakaran bukan lagi sekedar pengetahuan remeh. Ini adalah garis batas yang memisahkan antara tetap bernapas dan menyerah pada kematian. Mesin internal tubuhmu tanpa lelah memancarkan kehangatan, melawan dingin yang menggigit. Setiap permukaan beku yang kau sentuh, baik tanah yang diselimuti salju atau batu es, menyedot panas tubuhmu melalui konduksi, menguras habis vitalitas esensialmu. Serangan termal yang tak kenal ampun inilah yang menjelaskan mengapa teknik penyalaan api konvensional pasti akan menemui kegagalan. Atmosfer terasa berat dengan kelembapan, dan dingin yang menusuk berfungsi sebagai musuh yang tak henti-hentinya menyerang. Segitiga api yang terdiri dari panas, bahan bakar, dan oksigen adalah konsep yang dipahami secara universal. Di tengah badai salju, lingkungan sekitar melancarkan serangan langsung terhadap elemen panas yang sangat krusial. Lapisan salju berfungsi sebagai penyerap panas raksasa, sebuah vakum termal yang melahap energi dari percikan api atau nyala kecilmu jauh sebelum ia sempat bertahan dan berkembang menjadi kobaran api yang mandiri. Perjuangan utamamu adalah melindungi inti apimu dari cengkeraman alam es yang terus berusaha memadamkannya. Maka, apa strategimu untuk melindungi kehangatan yang baru lahir itu? Pendekatanmu dimulai dengan persiapan dasar yang cermat, bukan sekadar menyalakan api. Kesalahan paling fatal dan bencana terbesar adalah membangun apimu langsung di atas salju. Itu adalah jebakan maut. Begitu apimu memancarkan panas, ia akan segera memulai proses pencairan lapisan salju di bawahnya. Proses ini membentuk genangan air dingin membeku yang naik, membasahi kayu bakar penyulutmu, dan memadamkan bara berhargamu dari bawah. Kau tanpa sengaja telah merancang kehancuran apimu sendiri. Solusinya adalah membangun penghalang pelindung, api yang ditinggikan, struktur yang secara fisik mengisolasi bahan bakarmu dari salju. Untuk tujuan ini, aset terpentingmu adalah kayu segar yang masih hijau. Kelembaban alaminya justru menjadikannya penangkal api. Temukan beberapa batang atau dahan kayu hijau, masing-masing seukuran pergelangan tanganmu. Susunlah rapat-rapat di atas hamparan salju. Padatkanlah dengan sekuat tenaga untuk menempa fondasi yang tak tergoyahkan. Alas ini akan mengisolasi nyala apimu, mencegah panas meresap ke bawah, dan memantulkan energi berharga itu ke angkasa, tepat di mana kamu sangat membutuhkannya untuk berpegang pada kehidupan. Landasan semacam ini adalah fondasi tak tergantikan bagi setiap api unggun musim dingin yang berhasil membara. Begitu landasanmu kokoh tak tergoyahkan, misi berikutnya adalah mencari kayu bakar yang tepat. Sembarang kayu tua sama sekali tidak akan berguna. Dahan-dahan yang telah tumbang ke lantai hutan hampir pasti basah kuyup oleh kelembaban. Mencoba menyalakan kayu yang lembab adalah tindakan bodoh yang hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga. Dibutuhkan pengorbanan energi yang luar biasa besar hanya untuk menguapkan kelembaban yang terperangkap di dalamnya. Sebelum kayu itu bahkan bisa mulai menjilat api. Energi semacam itu adalah kemewahan yang sama sekali tak boleh kau hamburkan. Tujuanmu adalah menemukan kayu mati yang masih tegak berdiri. Carilah pohon-pohon yang telah mati namun masih berdiri menjulang, yang telah dikeringkan oleh terpaan angin. Lebih baik lagi, arahkan pandanganmu ke bagian bawah pohon-pohon cemara yang masih rimbun dan hidup. Di sana, kau akan menemukan dahan-dahan mati yang kelaparan cahaya karena tertutup rapat oleh rimbunnya dedaunan di atasnya. Inilah kawan yang kita sebut squall wood. Kayu-kayu ini terlindungi dari terpaan elemen alam dan akan patah dengan bunyi renyah yang jelas, sebuah indikasi nyata akan kekeringannya. Namun, bahkan kayu terbaik sekalipun, ini masih memiliki lapisan luar yang lembab. Oleh karena itu, kau wajib mempersiapkannya. Dengan bilahmu, kikislah kulit kayu yang lembab dan lapisan terluar kayunya. Teruslah mengikis hingga kau menyingkap inti kayu yang kering dan pucat. Serutan tipis dan ranting-ranting sehalus bulu ini akan menjadi penyulut apimu. Mencapai inti yang kering kerontang ini adalah prasyarat mutlak untuk nyala api yang sempurna. Alas terisolasi sudah siap. Bahan bakar keringmu menanti. Saatnya telah tiba untuk percikan api yang vital itu. Singkirkan korek api butana itu. Tak ada gunanya di sini. Saat suhu anjlok,
Butana cair takkan mampu menghasilkan tekanan uap yang cukup untuk menyala sebagai gas. Ia ditakdirkan untuk mengkhianatimu. Solusi penyulut apimu yang kokoh terletak pada batang ferrocerium. Alat ini bekerja tanpa celah, tak peduli berapapun angka yang ditunjukkan termometer. Satu gesekan saja melepaskan semburan percikan api. Masing-masing menyala pada suhu membakar 3000 derajat Fahrenheit. Panas yang terkonsentrasi dan membakar inilah yang persis dibutuhkan untuk menaklukkan dingin dan menyulut tumpukan penyulut apimu. Pada akhirnya, konfigurasi bahan bakarmu adalah yang terpenting. Hindari susunan api berbentuk tenda kerucut yang konvensional. Susunan seperti itu terkenal sangat rentan roboh. Pilihlah konstruksi api terbalik sebagai gantinya. Mulailah dengan menempatkan balok kayu bakar terbesarmu langsung di atas alas, membangun fondasi yang tak tergoyahkan. Di atasnya, susunlah lapisan balok kayu yang lebih kecil, tegak lurus terhadap lapisan awal. Teruslah menumpuk, secara bertahap mengurangi ukuran setiap lapisan berikutnya, hingga penyulut apimu dan tumpukannya memahkotai puncaknya. Percikan awalmu menyulut neraka dari puncaknya yang paling tinggi. Ketika kobaran melahap, ia perlahan menyulut lapisan di bawahnya, menghujani kayu-kayu yang lebih kokoh dengan curahan serpihan pijar yang tak kenal ampun. Hasilnya adalah kobaran api yang gigih, abadi, sama sekali tak tergoyahkan untuk runtuh ke dalam hamparan beku. Berbekal pemahaman gelap tentang alkimia pembakaran beku ini, kini kau memiliki kekuatan mengerikan untuk mengubah gurun es menjadi mata air vital panas yang menghidupi.